Saya persilakan multimedia bisa putarkan video singkat. Lahir sebagai anak ketujuh dari 9 saudara dengan orang tua yang berjualan somai untuk menghidupi keluarganya. Bersekolah hanya sampai tingkat kejuruan SMEA jurusan manajemen bisnis. Setelah pulang sekolah, dia bekerja di home industry label jeans untuk membantu perekonomian keluarga. Dia tetap rajin dan terus melatih dirinya dalam membangun kehidupannya karena keterbatasan ekonomi. Setelah lulus sekolah di tahun 1997, dia tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi, melainkan langsung bekerja sepenuh waktu di home industry label jeans. Dia terus berpikir bagaimana hidupnya bisa terus maju dengan apa yang ada pada dirinya, dan mulai meniti karir bekerja dengan pendidikan yang ada. Setelah bekerja di industri label jeans, dia mencoba bekerja di tempat yang baru, yaitu sebagai asisten service conditioner. Dia juga pernah bekerja sebagai asisten gudang, asisten showroom, kolektor, sales eksekutif, dan fire protection engineer. Setelah merasa cukup dengan pengalaman kerja yang dimiliki, akhirnya pada tahun 2006 mulai beralih sebagai pengusaha atau wira swasta. Dan sekarang, dia adalah owner dari PT Mitra Jaya Sarana, perusahaan fire protection engineer. Pencapaiannya tak luput dari support seorang istri yang dia nikahi pada tahun 2002. Dan dari pernikahan mereka, Tuhan menganugerahkan 4 orang anak. Mereka sadar bahwa apa yang diraih saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kerinduan mereka adalah untuk terus menjadi berkat buat sesama. Dan atas itulah mereka mulai mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Jembatan Langit Indonesia atau disebut JLI. Visi yayasan ini adalah sebagai jembatan atau fasilitator untuk sebuah perubahan kehidupan masyarakat yang positif dan berdampak dalam berbagai aspek kehidupan. Hidup ini tidak mudah, tetaplah optimis dan jangan cepat menyerah. Terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Mari kita sambut Bapak Chandra Wijaya dan Ibu Reike. Mami, Papi silakan duduk. Aduh cantik banget sih Mami, aku sampai insecure nih. Cantik banget, cantik dan tampan ya, meskipun dari masker saja sudah terpancar aura-aura serbuk berlian gitu. Jadi aduh ya ampun aku. Tapi gak boleh insecure ya, anak PPH harus gak boleh insecure. Oke. Tapi sebelum itu Mi, izinkan aku untuk ngetes dulu anak-anak ini ya Mi ya. Karena mereka kadang suka gak mau jawab gitu Mi. Iya, jadi nanti kalau aku bilang backboners jawabnya? Tuh kan Mi, gak mau dia emang kayak gitu. Ngeselin. Oke, nanti aku bagi jadi kiri sama kanan ya. Kalau aku bilang backboners, kalian jawabnya song together. Coba dari yang sisi kiri dulu nih. Backboners. Oke, sekarang yang kanan nih. Backboners. Yang tengah jangan mau kalah dong. Backboners. Ya, oke. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, Mami, Papi. Ini aku panggilnya Mami Papi aja ya? Gak apa-apa kan ya, Mi? Apa kita mau Aku Opa canggung Oni ya gitu? dipanggil Enggak kenapa. Mau panggil papi, mami papi, om tante, Om atau tante. koko cici, terserah. Oh, Yang asal penting jangan saya dipanggil, dipanggil. asal jangan dipanggil sayang aja ya, Pi ya. Oke nih, Mami Papi aku dapat kabar nih kayak seliweran katanya abis dari US ya, Mi? Oh, ini masih agak jet lag gak, Mi? Iya masih Masih ya. agak jet lag nih ya. Tapi udah siap nih diserbu sama beberapa pertanyaan yang udah kita kumpulin nih, udah siap dong, Mi? Siap dong. Siap Ya. dong. Siap, Papi siap selalu. siap? Oke, jadi kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Boleh. Boleh, oke. So, kita bakal mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama nih untuk Papi Chandra dulu nih. Oke, tadi kan kita udah sama-sama nonton nih biografinya, ya sedikit-sedikit kita tahu lah. Karena narasumber kita ini sangat kece ya, seperti MC-nya hari ini. Tolong kalian semua. Terima kasih. Tangan buat MC-nya. MC-nya luar biasa ini. Makasih loh Mi, aduh dipuji cewek cantik, aku jadi kayak aduh. Oke, untuk Papi Chandra nih, boleh dong Pi, tadi kan Papi kan merintis karir kan dari nol ya Pi ya, boleh dong Pi ceritain sedikit kayak Papi tuh perjalanannya seperti apa dan tantangannya tuh seperti apa sih Pi, sama motivasi Papi untuk terus maju itu kayak gimana sih Pi? Oke, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Tadi sudah dilihat, sudah diputar videonya ya, bahwa saya pribadi orang yang
jujur semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Hari ini juga bicara di tempat ini, semua karena kesempatan yang telah Tuhan Amin. berikan ya. Jadi kalau saya riwayat kehidupan saya pribadi, benar-benar saya mengalami sesuatu yang namanya waktu kita kenal Tuhan Yesus itu benar-benar ngalamin satu perubahan. Jadi kalau tadi diputar tentang background kehidupan saya dari saya muda ya, ngelihat keluarga, ya saya keluarga dulu tinggal di Telugong, tinggal yang benar-benar kehidupannya pas-pasan, kehidupan yang benar-benar karena keluarga tadi ada 9 saudara, saya anak ke-7, dan orang tua jualan siomay, jadi benar-benar menghidupkan keluarga itu serba pas-pasan ya kan. Sampai saya sekolah aja bisa tamatan semua itu semua anugerah Tuhan kan. Sebenarnya saya mau kuliah cuman memang karena keterbatasan biaya jadi ya udah sampai semua aja ya. Cuman waktu itu orang tua cuman berpesan kepada anak-anaknya bahwa mereka nggak bisa kasih sesuatu apa-apa ya, tapi yang bisa dikasih adalah sesuatu mesti lakukan dengan ketulusan ya. Jadi singkatnya waktu itu orang tua saya sakit ya, waktu itu saya sebelum beragama Kristen, beragama istilahnya nggak kenal Tuhan lah. Tapi waktu itu ada hamba Tuhan yang datang ke rumah ya, waktu itu orang tua saya sakit, papa saya sakit kurang lebih 3 bulan dan kondisinya benar-benar cukup kritis dan sudah kesana sini nggak ada yang bisa nyembuhin. Tapi waktu itu ada seseorang hamba Tuhan datang dan memperkenalkan Kristus. Waktu orang tua saya kenal Kristus dan menyatakan, menyerahkan hidupnya bahwa sudah dicoba kesana kesini nggak ada pertolongan ya, nggak ada satu mujizat yang bisa Tuhan buat di dalam kehidupan keluarga kami. Jadi keluarga makin sulit dan saya pribadi mengalami satu trauma ya masih kecil ya. Saya melihat bahwa saya bakalan masa depan saya suram, masa depan yang madesu, masa depan suram yang nggak ada penuh harapan ya. Karena ngelihat orang tua keadaannya pas-pasan, sakit dan koko cici saya juga keadaannya ya semuanya serba keterbatasan ya. Sampai mama saya pernah jadi kuli cuci ya di Telugong tuh ya. Jadi sampai dijulukin enci utang, enci yang banyak utang karena menghidupkan anak-anaknya. Tapi di situ waktu itu papa saya sakit, singkat cerita bertemu dengan seorang anak Tuhan dan dia merangkul, menuntun, masuk kalau sekarang ini kayak ke model cool ya, berkomunitas ya kan, sehingga mujizat yang pertama yang didapatkan keluarga kami adalah papa saya bisa sembuh. Ya di situ waktu sembuh dan papa mama saya terima Tuhan Yesus, singkat cerita mereka beribadah dan mereka percaya bahwa mujizat yang diterima ini akan mengubah kehidupan kita, kehidupan keluarga kami. Singkat cerita, waktu keluarga kami, khususnya mama saya mendapatkan hal seperti itu, mama saya cuma berpesan kepada anak-anaknya bahwa mesti ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ini ada satu jalan keluar ya. Karena jalan keluarnya adalah berangsur-angsur keluarga kami mulai pulih. Keluarga kami mulai mengalami yang namanya punya titik terang, harapan yang benar-benar tidak terduga ya. Dari koko saya, cici saya, semuanya ngalami sesuatu hal yang benar-benar pelan-pelan mengubahkan ya. Perekonomian, kesehatan, dulu yang didapatkan cuma hanya musibah, hal-hal yang gak baik terus ya. Tapi waktu kenal Tuhan dan mengerti, mama saya mengajarkan, mama gak bisa kasih apa-apa, papa gak bisa kasih apa-apa, cuman kamu harus ikut Tuhan sungguh-sungguh dan percaya. Dan itu bekal yang mama papa saya kasih ya. Ya jadi sampai hari ini saya cuma melakukannya dengan apa yang diberikan kepada anak-anaknya ya, termasuk saya. Waktu saya melakukannya itu jujur saya dengan kesungguhan hati ya. Saya melihat teman-teman saya di Telugong itu mereka benar-benar masa depannya, teman-teman mungkin tahu ya sini ya, semuanya di daerah Telugong itu bisa dibilang daerah yang benar-benar tempat yang apa ya, kalau dulu banyak narkoba, bahkan saya juga dulu pernah ya masih umur kurang lebih 13 tahun terlibat dalam ngisep ganja, ngerokok, kalau ngerokok udah biasa lah ya, hal-hal yang buruk lah yang saya sering lakukan. Tapi waktu mama saya mengenal Tuhan dan mujizat itu dapat,
intinya mama saya meninggalkan daerah Telukong itu pindah ke daerah Tangerang ya. Singkat cerita, di situ titik balik keluarga kita dan kita mengubah bahwa kita ikut Tuhan itu mesti sungguh-sungguh gitu. Mama saya mengajarkan, yuk kita rubah kehidupan kita ya kan. Kita harus lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, singkat cerita, apa yang dikasih itu saya lakukan berangsur-angsur dalam kehidupan saya ya. Dalam hal saya bekerja ya, tadi kalian lihat bahwa saya bukan tamatan tinggi, tamatan yang pas-pasan, tapi dengan bekal itu saya mencari satu komunitas yang bisa mengubahkan kehidupan saya. Jadi singkat cerita, terus saya lakukan, saya mengerti bahwa apa yang dipesankan kepada saya lewat orang tua saya lakukan dengan pelan-pelan ya, berangsur-angsur ya. Jadi saya benar-benar yang namanya rajin bekerja ya. Tadi lihat saya ini bukan tipe pemalas, tipe yang selalu berupaya ya. Saya mau mengubah kehidupan pribadi saya, artinya dari saya sendiri. Kalau kisah dari sampai hari ini saya bisa punya usaha ya itu karena saya percaya bahwa Tuhan pilih saya dan saya melakukannya dengan terus-menerus, dengan rajin bekerja, dengan mengandalkan Tuhan dan memiliki komunitas yang baik. Jadi puji Tuhan, hari ini kalau saya lihat di samping saya ini ada istri saya yang cantik, seakan-akan kayaknya. Jadi kalau perjalanan hidup saya, ini kok tegang ya saya jadi tegang. Boleh Pi, Ya, boleh. ya. Saya melihat ya, saya banyak hal ya. Saya lihat waktu saya ikut Tuhan, saya melihat ya waktu saya ke gereja aja pertama kali ya, bukan pertama kali waktu saya ikut komunitas di anak muda seperti ini ya. Saya kalau lihat seperti ini saya ingat dulu saya masih ikut youth ya. Nostalgia Ya, gitu nostalgia ya. ya. Waktu saya duduk ya kan, waktu itu ya namanya umur segini mau waktu itu ada satu hamba Tuhan berbicara tentang pasangan hidup ya kan, tulang rusuk kamu percaya semua serahkan ke dalam tangan Tuhan gitu ya. Singkat cerita setelah kita maju didoakan, setelah saya duduk dan saya cuma berdoa, saya bilang Tuhan saya nggak tahu tulang rusuk saya siapa ya kan. Begitu amin, pendeta itu bilang salam kanan kiri ya kan. Nah ini di belakang saya adalah istri saya Rike ya. Begitu saya salaman so sweet banget. langsung ya kan, love ya kan. Langsung di hati saya ada suara Chandra kejar dia, itu jantung hatimu ya. Tepuk tangan. So sweet banget ya. Jadi waktu saya kejar Rike itu nggak semudah apa yang dibayangkan ya. Jadi singkat cerita begitu saya kenal Rike ya, saya ikut youth, main. Rike ini tipe orang yang punya pergaulan yang luar biasa dia. Dia banyak temennya, dulu dia rambutnya pendek ya, kayak Demi Moore ya. Ya dulu ya, tapi saya lihat saya waktu datang ke rumahnya ya kan kenal segala macam ya, kita berteman lah ya. Tapi di hati kecil saya Tuhan bilang itu jantung hatimu. Cuma saya bingung gimana Tuhan dapetin ya kan. Sedangkan yang waktu saya datang banyak teman-temannya mereka datang dengan kehebatannya ya. Mereka ada yang naik mobil, naik motor, saya naik GL. GL tahu? Goes langsung. Saya naik GL ya. Jujur ya, sepeda. GL goes langsung sepeda itu. Tapi ya puji Tuhan ya. Jadi waktu saya melihat bahwa semua sampai hari ini ya pencapaiannya semua karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan lagi dong. Keren banget gak sih? Apalagi kita nih yang duduk di sini yang masih bisa ngerasain tempat duduk yang empuk, masih bisa difasilitasi, harus bersyukur dong. Tadi Papi Chandra aja meskipun Papi tadi bilang ya keluarga pas-pasan tapi tetap semangat. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Mami Raike nih. Mami Raike, kenapa sih Mi memantapkan hati untuk pilih Papi Chandra gitu? Ini bukan gimana-gimana ya Pi, maksudnya kan Mami Raike nih cantik kan ya, apalagi dulunya banyak yang kejar nih pasti nih. Dan tadi Papi Chandra juga bilang katanya ada yang datang naik mobil, naik helikopter tadi ada Pi? Gak ada ya? Iya Mi, apa yang memantapkan hati Mami gitu untuk pilih Papi Chandra sebagai pasangan hidup? Oke. Ya shalom semuanya. Shalom. Jadi aku tuh kenal panggilnya apa sih? Papi apa Ko Chandra sih? Boleh, boleh Papi. Papi Chandra ini aku kenal dari temen ya.
Maaf ya, di aku soalnya lagi suaranya serak-serak gitu. Oh iya, gak apa-apa Min, gak apa-apa. Jadi aku kenal dari teman waktu itu ngajak youth gitu ya kan. Jadi Rey yuk ikut youth yuk ibadah gitu. Jadi aku kenal, cek satu dua, oke ini aja. Oke, karena diajak teman untuk ibadah, jadi aku kenal. Waktu itu dia pegang youth juga, pegang youth di ibadah di GBI Modern Land, dia pegang youth. Jadi karena aku kenal dia ya karena dia mencari, kan aku namanya jiwa baru gitu kan. Jadi kenalannya sih di situ gitu. Jadi nggak tahu kenapa, tuh dengar dari temen, Rey itu Chandra itu suka sama lu loh, gitu ya kan. Terus terang sih aku memang gak ada rasa apa-apa gitu kan sama dia gitu kan. Siapa lo gitu. Jadi waktu aku dengar dari teman-teman gitu, aku bilang oh ya udah, masa kalau mau kenalan ya main-main aja, karena aku memang orangnya kan friendly banget gitu. Jadi dia ini cari ke teman-teman semuanya nomor handphone saya, nomor telepon rumah, dulu belum ada handphone ya, nomor telepon rumah, alamat rumah gitu ya kan. Dan saya kaget tiba-tiba dia datang malam minggu datang. Datangnya juga ngajak teman gitu, nggak sendiri gitu, ngajak teman. Terus dia kaget sampai di rumah ternyata teman cowok saya banyak banget gitu. Dulu agak tomboy kan, memang aku orangnya kayak gini lah, karena aku berteman dengan siapa aja. Jadi begitu dia datang kayak ada rasa gimana gitu, dia melihat gitu kan teman-teman cowoknya gitu kan pada naik mobil gitu ya kan. Dia naik sepeda gitu. Jadi aku tuh tutup mata lah dia naik sepeda gitu kan. Nah, singkatnya karena apa ya, karena dia pegang youth gitu, pegang cool, jadi kan aku juga jadi agak nggak enak kalau tiba-tiba nolak gitu kan. Jadi mesti hati-hati ngomong, jadi aku agak menjauh sama dia gitu ya kan. Cuma dia ini gigih banget, orangnya tekun loh. Dikit-dikit datang, dikit-dikit. Jadi dia udah tahu kalau Sabtu Minggu tuh rame di rumah. Dia Senin datang, Selasa datang, Rabu datang, Kamis datang. Effortnya Dia sangat ini besar tekun saudara-saudara. luar biasa, kayak dapat proyek gitu ya. Nah, waktu dia datang, aku tuh nggak kayak ngeladenin, halo, enggak, bener-bener kayak nggak ada perasaan gitu ya. Jadi dia datang aja. Terus yang lucunya lagi dia datang apa? Dia tahu kali kalau aku nggak suka, dia deketin mama papaku gitu. Wah, Ya. ini salah satu Jadi trik ya. dia tiap datang, halo om, halo tante, ih pede banget, ya ampun deh. Ya kan, jadi saya pun kalau dia datang saya cuekin loh. Aku kadang-kadang pergi sama temen, dia ada di rumah, dia datang di rumah gitu. Jadi waktu dia datang kayak gitu, dia ngobrol sama mama papa. Terus besokannya dia datang lagi, lucu. Dia bawa kopi saset, kopi ABC, zaman dulu yang ampun ABC saset. Sorry ya gitu ya, maksud aku kalau dengar itu ya ampun ini orang kuno banget gitu ya, bawa kopi saset gitu. Jadi dia bawa kopi saset cuma 5 lagi ditaruh di plastik gitu ya kan, udah buat ilfil banget gitu. Jadi begitu dia bawa, halo om tante kita ngopi yuk, kita main catur yuk. Iya ampun, aku bener-bener jijai gitu kan ya. Terus besokannya dia datang lagi, dia bawa apa? Pisang goreng, mending pisang goreng Kalimantan, pisang goreng abang-abang yang di gerobak gitu kan, udah itu plastiknya hitam lagi gitu, aku kan agak-agak gimana gitu kan. Jadi dia datang lagi bawa pisang goreng, ya cuma ya tepok jidat lah gitu ya kan, yang namanya megang anak muda gitu zaman dulu di youth gitu kan, jadi aku takut ntar gimana gitu, menjaga nama baik sih. Jadi seiringnya berjalan kayak gitu-gitu, aku ngeliat dia tekun banget, datang, nggak peduli ada aku. Udah itu dia itu bisa care sama adik-adik aku 3 nih cewek ya. Jadi karena aku anak paling tua kan, dia itu ajak main adik, dia nggak pedulin aku loh. Dia jadi benar-benar berusaha ngambil hati adik-adik aku gitu ya kan. Dia ajak main, ntar diajak kemana, walaupun aku cuekin gitu, tapi dia berusaha terus gitu ya kan. Nah jujur, aku itu kan pasti kita anak muda selalu berdoa sama Tuhan dong. Tuhan berikan kami pasangan yang seturut dengan kehendak Tuhan gitu ya kan. Dan pasti kriterianya ya begitulah. 1, takut akan Tuhan, cinta Tuhan, seiman. Kayaknya biasalah kayak gitu juga di gereja banyak gitu ya. Jadi teman-teman cowokku juga aku sampai bingung mau yang mana ya gitu loh ya kan. Kriteria sama semua. Nah untuk itu aku tuh orangnya minta spesifik dari Tuhan. Tuhan, aku minta spesifik deh, aku minta tanda dari Tuhan gitu ya. Tapi memang aku gak minta yang sama Tuhan, doa Tuhan aku pengen punya pasangan yang kaya. Enggak, karena aku percaya gitu saat aku minta sama Tuhan, Tuhan akan kasih yang terbaik untuk saya gitu. Jadi aku gak pernah menuntut kayak gitu. Nah
aku doa sama Tuhan, ini sebelum kenal dia ya, sebelum kenal Chandra gitu. Jadi waktu kedua Tuhan aku minta kalau Tuhan kasih aku pasangan, satu aja aku minta tanda. Karena aku sangat mengasihi keluargaku. Jadi aku sangat mengasihi orang tua, aku mengasihi adik, aku anak paling tua. Jadi apa ya, aku ini kayak megang beban gitu ya sebagai tulang punggung. Jadi aku minta Tuhan, aku minta tanda kalau ada cowok yang suka sama aku, pasangan hidup aku minta dia harus sayang sama keluargaku. Dia harus sayang mama papaku, harus sayang adik-adikku karena aku tahu gitu. Kalau udah masuk kehidupan menikah, wah itu bahaya banget gitu ya. Ada kebanyakan suami cuma mau sayang sama istrinya, tapi gak mau sama keluarganya gitu. Itu lain lagi ya. Cuma itu aku udah mikir sampai sejauh itu. Jadi aku minta tanda. Nah seiring berjalan aku ngeliat itu ada pada si Chandra ini ya, Papi Chandra ini gitu. Tapi saat aku berdoa, Tuhan, tapi enggak juga deh kalau aku sama dia ekonomiku gimana gitu ya kan. Karena saat itu dia masih kolektor gitu ya kan. Sedangkan yang mau sama aku juga udah pada mapan gitu, keadaannya juga udah mapan gitu kan. Nah saat lagi seperti itu aku doa, tiba-tiba Tuhan tuh memakai orang tuaku gitu ya. Jadi aku dipanggil sama papa, Reike sini katanya. Iya Pak, aku bilang. Kamu kalau nyari pasangan lebih baik disebutin. Papa udah lihat semua teman-teman kamu. Karena aku gak mau nongki-nongki di luar. Zaman dulu gak kayak sekarang mungkin ya. Aku lebih baik di rumah supaya orang tua tahu temanku siapa gitu loh. Jadi tiba-tiba papa ngomong, sini papa mau ngomong sama kamu. Kamu kalau mau cari pasangan, papa mau kamu sama Chandra. Wow gitu ya, aku pikir gitu, serius? Atas dasar apa papa punya pilihan dia gitu ya kan. Sorry loh pas secara ekonomi papa tahu, secara pekerjaan entar tahu maksudnya nasib aku kayak gimana gitu ya kan. Namanya kita perempuan gitu. Tapi papa aku itu ya dia memang hamba Tuhan juga ya. Jadi papa aku itu enggak, papa sudah berdoa. Dia bilang, kamu kalau sama Chandra akan ada masa depan. Kamu sama Chandra akan diberkati Tuhan. Yes, gitu loh. Yes. Ini sih modal nekat, antara iman dan nekat gak sih gitu ya. Karena aku juga lagi saat itu mikir gitu kan. Cuma aku percaya setiap orang tua ngobrol, membicarakan sesuatu gitu ya. Itu bagiku orang tua adalah wakilnya Tuhan di bumi gitu ya. Jadi aku tipe yang dengar-dengaran juga gitu loh. Dalam hal ini aku dengar-dengaran sama orang tua. Cuma kan pasti orang tua juga kebanyakan kan mikir maunya masa depan anaknya yang terbaik gak sih? Dari segi ekonomi juga. Ini mah terbalik. Kok ini si papa beriman, bernubuat, apa nekat gitu ya kan. Jadi ada di pikiranku tuh berkecambuk. Nah cuma akhirnya aku berdoa lagi. Tuhan bilang kamu minta itu. Kamu minta orang yang sayang sama keluarga kamu. Jadi ya aku balik lagi ada Roh Kudus, ada damai sejahtera. Singkat cerita aku ngomong sama papa gitu. Iya Pak. Aku mau deh pacaran nih sama dia, membangun komitmen. Karena aku gak sembarangan pacaran loh. Gini-gini aku gak sembarangan ya. Jadi aku membangun pertemanan dulu, pertemanan. Jadi baru yang namanya mengikat ada komitmen pacaran. Aku gak yang harus pacaran dulu baru kenal-kenal. Enggak gitu ya. Jadi Chandra juga tahu aku kayak gimana gitu. Nah jadi waktu aku tahu udah begitu. Bilang papa yaudah oke Pak. Aku sama dia nih ya. Maksudnya membangun benar-benar pacaran nih. Jadi papa tahu aku jalan sama siapa. Dan abis itu ya udah aku menutup pintu untuk pria-pria lain. Gak ada lagi yang main-main di rumah gitu ya kan. Jadi aku terus berjuang bersama-sama sama dia gitu. Sama-sama kita melayani Tuhan dari muda, dari belum pacaran. Jadi kita benar-benar beriman, percaya. Modalnya sih kalau buat aku yang penting selain takut akan Tuhan, dia punya modal rajin ya. Chandra itu yang membuat aku ini juga dia rajin banget, tekun. Karena dia mencari, aku tuh tekun banget. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tuh dateng. Terus padahal kerjanya waktu itu jauh gitu ya. Jadi aku lihat ada ketekunan dia dan dia tuh orang yang gentle buat aku. Karena kenapa gentle? Karena dia datang dengan nama Tuhan. Bukan dengan kemewahan. Dia seperti Daud katanya. Wow luar biasa banget nih. Padahal masih muda gitu ya kan. Iya kayak gitu sih. Jadi aku mau sama dia. Oke thank you Mami Raike. Luar biasa banget ya. Jadi Papi Chandra ini action nih. Biasanya kalau cowok-cowok ya zaman sekarang itu kayak
aku mau cari ceweknya yang bisa diajak dari nol gitu. Hmm. Tapi gak effort, jadi sampai sekarang masih di nol aja terus gitu. Kayak gitu Wi, kalau Mbak Pisana kan datang ke rumahnya harus dikasih pisang usaha goreng. dong, ya Iya, kan? gak dibalas chatnya aja, udahlah skip gitu. Oh. Oke, tapi tadi yang menarik sih, tadi Mami Raika jadi pengen pacaran sama Pak Pisana itu awalnya jadi gimana? Kayak aku mau sama kamu gitu atau gimana? Pak Pisananya kayak gimana nih? Kan tadi kan Pak Pisanda datang tapi kok dicuekin gitu, akhirnya Iya. ganti strategi ya itu Wi, deketin mama papanya, deketin Oh iya. adik-adiknya gitu. Jadi kalau setiap kali saya datang ke rumahnya Rike, memang dia kan saya bilang pandai bergaul ya, banyak teman-temannya, teman cewek, teman cowok ya. Tapi saya tahu lah ada beberapa orang itu dia juga punya hati sama Rike gitu ya. Tapi waktu saya datang saya juga sempat yang namanya putus asa gitu ya. Saya pikir saya berat lah dapetin Rike karena dia anak pertama, terus saya sadar lah bahwa saya ini orang yang gak punya apa-apa ya kan. Tapi saya balik lagi, saya dapetin dia bukan di jalan, saya dapetin suara Tuhan menyatakan di hati saya bahwa saya dapat di rumah Tuhan. Tuhan bilang itu jantung hatimu ya. Cuman kalau setiap kali saya datang ke rumah mereka, saya pulang, saya kadang-kadang di kamar suka doa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, kayaknya nggak mungkin lah Tuhan, ya kan? Kayaknya bukan dia lah ya kan. Saya sadar diri kayaknya nggak mungkin lah. Tapi waktu itu saya benar-benar curhat lah sama orang tua saya, sama mama saya ya kan. Saya bilang gimana ya Ma ya, saya dapat temen, Tuhan bilang ini jantung hati saya, tapi seakan-akan saya begitu kenal, kayaknya berat lah Ma ya. Terus ya mama saya cuma doain, cobalah usaha dia bilang. Kalau jadi pria kamu jangan pantang menyerah ya kan. Kalau memang itu jodoh dari Tuhan, pasti Tuhan kasih hikmat ke kamu lah. Cuman saya setiap kali saya datang ke rumahnya Reike, saya cuma berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Bagaimana saya bisa datang supaya merenggut, nggak mungkin saya nyatain, Reike saya cinta kamu, bisa ditendang sama dia. Reike saya sayang kamu ya kan, sayang dari mana ya kan. Tapi artinya gini, saya cuma berdoa, Tuhan kasih hikmat ke saya. Kalau kamu datang, kamu jangan, tadi yang seperti Reike bilang, jangan cuma ngobrol sama Reike. Kamu kalau nanti jadi sama dia, kamu bukan sayang sama dia aja, tapi kamu harus sayang sama orang tuanya, kamu sayang sama adik-adiknya. Berani kan kamu ngambil hal seperti itu dari sekarang, dia bilang begini. Saya bilang, iya Tuhan, saya cuma doa. Jadi setiap kali saya datang, papanya tuh hobi main catur. Saya nggak bisa main catur, saya belajar dulu. Usaha gitu ya. Belajar sama orang yang bisa main catur ya kan. Terus baca koran Kompas dulu, zamannya koran Kompas ya. Berita hari ini apa aja. Jadi tiap kali datang saya ngobrol sama papanya, main catur ya kan. Dianya saya diemin aja kan. Sampai berbulan-bulan tuh setiap kali datang lebih banyak ke papa mamanya gitu ngobrol sama adiknya ya kan. Dia juga cuek gitu. Saya nggak ngerti ya. Jadi setiap bulan ya itu ya. Kalau mereka datang dengan kemewahannya, saya datang dengan nama Tuhan semesta alam gitu. Jadi jadi seperti mereka bilang katanya Daud, wah ya Daud, saya jadi ini ya. Jadi ya saya lihat bahwa benar-benar ya, selain saya lihat waktu saya mau berusaha, mau melakukan ya, sebenarnya bagi Tuhan gak ada yang mustahil ya. Yang penting tujuan kita benar ya. Saya cuma mau lihat, di situ adalah poin yang saya dapat. Maksudnya pengalaman saya berjalan bersama Tuhan waktu saya rubah pola hidup saya, rubah kebiasaan saya dulu bergaul sama orang-orang yang gak benar. Begitu Tuhan datang ke satu komunitas seperti ini, kenal teman-teman yang baik, terus tiba-tiba kenal Reike, artinya saya mulai berubah hidup saya. Ya tadinya ngerokok, saya ngelepas ngerokok aja, saya berdoa tiap kali ada alkohol saya maju Tuhan, bagaimana saya mau ngelepas ngerokok ya, tapi pulang jatuh lagi ya kan, tapi saya berusaha terus, satu kali ya Tuhan bisa lepaskan ya. Jadi waktu saya berusaha terus, ya itu ya lambat laun saya juga bulan demi bulan kok yang namanya Leo, masih gitu, yang namanya Yadi, semuanya ada beberapa yang namanya Yongki berguguran semua, sampai satu kali kok sampai Reike-nya layan sama saya gitu kan. Singkat cerita dia responnya agak beda gitu. Karena Tuhan bilang di dalam ayat juga, di firman Tuhan juga ada ya. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular kan. Iya, artinya bukan saya mau gimana-gimana gitu. Tapi saya akan buktikan, saya bilang Tuhan kalau memang dia Tuhan kasih, saya akan buktikan ya. Puji Tuhan, ini pernikahan saya di bulan Agustus ini adalah ke yang 20 tahun ya. Ya 20 tahun. Keren banget. Jadi 20 tahun itu luar biasa ya. Kalau saya lihat 10 Agustus, kalau saya riwai semuanya dan sampai hari ini boleh tanya kalau kenal mama papanya Reike, Chandra saya nggak papa mamanya ya kan.
dan saya buktikan gitu. Bukan cuma omdo, tapi semuanya karena ya Tuhan gitu ya. Ya sampai tadi kalau dilihat saya bisa kerja dari nol, dari background yang gak punya apa-apa sampai hari ini saya udah hampir 15 tahun punya perusahaan fire protection engineering ya, yang seakan-akan yang saya raih itu kayaknya mustahil bagi saya. Tapi waktu tujuan saya benar, tujuan saya oke, tujuan saya pasti, dan semuanya Tuhan mampukan. Kalau dibilang saya nggak percaya diri, dulu saya sangat nggak percaya diri. Saya orang yang minder, kalau ketemu orang, aduh takut ya kan, nggak enak, bagaimana gitu. Tapi puji Tuhannya gitu ya. Tapi waktu berjalan bersama Tuhan, ya saya lihat hari ini saya berdiri di sini, ya inilah Tuhan. Saya bilang Tuhan saya cuma bagikan ya, bahwa berjalan bersama Tuhan ya gak ada yang mustahil bagi Tuhan ya kan. Dan pasangan yang Tuhan berikan bukan pasangan yang sembarangan. Dan hari ini saya lihat saya benar-benar ya bahagia dalam arti saya punya anak 4 ya, saya bisa menikmati berkat Tuhan. Bahkan saya pernah berjanji Tuhan kalau berkati saya akan bawa Reike ke bangsa-bangsa Tuhan ya kan. Dulu ngomongnya cuma begitu ya, duit juga belum ada. Cuman saya beriman, percaya bahwa Tuhan kasih waktu tujuan saya baik. Bukan hanya dianya tapi mama bapaknya. Ini saya bicara begini bukan sombong, tapi saya lihat bahwa semuanya ya balik lagi karena Tuhan. Gitu. Wah, thank you Papi. Ini action speak louder than word. Jadi keren banget ini Papi. Oke, tadi kita udah membahas tentang kisah-kisah asmaranya Papi sama Mami ya. Sekarang aku pengen ke bagian yang talk show-nya yang money nih Pi. Jadi kita nih ada satu pertanyaan ya Pi. Jadi ini tuh kayak tersebar luas di internet gitu. Jadi tentang katanya cowok itu harus punya uang 100 juta itu di usia 25 tahun. Dan kalau usia 30 tahun itu harus punya pegangan 1 M. Itu tuh tersebar luas tuh di internet tuh. Jadi kayak perbincangan lah, kayak ada yang pro, ada yang kontra. Kalau menurut Papi gimana Pi? Kalau menurut saya sih, karena artinya kalau saya dulu gak punya beban seperti itu ya. Kalau anak-anak sekarang ya saya gak ngerti lah ya. Tapi kalau saya lihat sih kayaknya buat saya kurang setuju ya. Karena kondisi, berarti kalau SMA itu berapa 18 tahun ya. Ya. Berarti kalau S1 22 kan. Berarti kalau dia spare waktu ke 3 tahun umur 25 dia punya duit 100 juta. Dulu saya umur segitu aja gak punya duit segitu. Gitu ya kan. Apalagi umur sampai 30 mesti punya duit 1 miliar. Kayaknya. Ya sebenarnya buat saya sih itu bukan menjadi tolak ukur. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah ya buat kalian semua di sini yang Tuhan kasih kesempatan bisa sekolah sampai S1, S2, S3 atau S-teler gitu ya. Kalian harus buat kalian harus kayak saya kan tamatan SMEA, manajemen bisnis ya kan. Saya cuma cari pengalaman. Buat saya nilai duit segitu nanti ada waktunya ya kan. Pasti Tuhan akan kasih. Tapi yang saya cari adalah satu pengalaman demi pengalaman ya. Kenal sama orang, belajar sama orang. Saya kalau di Komsel gitu belajar tuh ada orang pinter bisa apa segala macam saya deketin, saya ngobrol, bagaimana sih caranya begini, ya kan. Pokoknya di dalam komunitas itu saya maksimalkan orang yang bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa. Semuanya saya ngobrol dari hati ke hati terus. Nah itu pembelajaran buat saya. Sehingga saya tahu ya, saya juga menyadari bahwa saya tamatan SMEA, saya mesti kerja apa aja ya kan. Yang penting buat pengalaman dulu. Jadi waktu pengalaman orang tua saya bilang jangan malas, mesti rajin. Rajin dalam arti Tuhan pasti ngubah hidup saya. Asal saya mau berusaha gitu ya. Jadi pengalaman demi pengalaman sampai hari ini ya saya pikir itu ya. Jadi yang penting adalah mencari pengalaman dulu ya. Ya pokoknya disertai dengan kehidupan kita ya benar-benar punya satu ketulusan ya. Kalau kita bermitra sama orang, bekerja sama orang, atau kita diajak kerja sama orang ya kan, kejujuran, ya disiplin, keuletan, pokoknya terus kita punya tanggung jawab, ya itu dia kita melakukannya seperti buat Tuhan, terus kita lakukan berulang-ulang sehingga waktu pengalaman itu dapat, jadi nanti 1 miliar bagi Tuhan kecil, Tuhan gak mau kasih segitu, Tuhan mau kasih yang lebih gede, yang istilahnya kamu sampai terheran-heran, tapi yang penting adalah cari pengalaman dulu gitu.
Iya, cari pengalaman dulu ya, masih muda. Kadang karena banyak anak muda zaman sekarang tuh ya Pimonya yang serba instan kan, ada yang kayak saham itu langsung, oh usia 18 tahun dapat 1 M gitu. Padahal kan nggak tahu duitnya dari mana gitu kan ya Pi. Kan banyak yang anak muda sih seperti itu sih Pi. Tapi bener banget katanya Papi Chandra tadi, pengalaman masih muda itu perbanyak belajar dan pengalaman. Dan tadi juga setialah sama perkara-perkara kecil dulu, nanti pasti Tuhan percayakan perkara yang besar gitu. Oke, ini kita lanjut lagi nih ke Mami Raike nih. Jadi Mami, zaman sekarang itu ya Mi, cewek-cewek itu tadi kan berdasarkan cerita Mami kan dikejar nih sama Papi Chandra kan. Kalau zaman sekarang itu cewek katanya sih Mi, katanya tuh boleh kayak ngejar cowok duluan gitu. Jadi boleh lah kayak ngechat cowok duluan, boleh confess sampai kayak nembak cowok duluan tuh is okay gitu loh Mi. Tapi ada tipe cewek yang kayak gengsian gitu, kayak gue gak mau ngechat lu sebelum lu ngechat gue gitu. Tapi menurut Mami gimana? Kalau cewek tuh boleh gak sih kayak initiate the first move gitu Mi? Atau kayak oh lebih baik kayak yang tadi Mami gitu. Menurut Mami is it okay kalau misalkan kita yang duluan gitu ngejar cowok? Mungkin kalau zaman sekarang ya, kalau secara umum bukan masalah boleh atau tidaknya sih ya, kalau secara umum nih. Tapi siap nggak terima konsekuensinya, resikonya kali ya. Mungkin kalau mentalnya oke kali. Aku pun belum pernah kayak gitu Mental gitu baja ya. gigih banget Mental ya. baja ya. Cuma kalau menurut ditanyanya kan ke pandangan aku pribadi. Kalau pandangan aku pribadi sih aku belajar ya dari mempelai laki-laki seperti Kristus dengan mempelai wanitanya gitu ya. Dengan kita sebagai gerejanya gitu ya kan. Jadi bukan berarti mempelai wanitanya juga pasif, Iya, diem, tapi kita juga harus aktif. Kalau kata zaman dulu zaman Mami nih, istilahnya ada istilah pepatah gini, di mana-mana kuda cari rumput, bukan rumput cari kuda, tapi rumputnya juga melambai-lambai gitu. Iya. Jadi ada timbal Ada masih ingat gak ya zamannya gitu ya. Jadi kalau buat aku, pandangan aku pribadi sih ya gini loh. Kita gunakan cara yang cantik lah gitu ya pada zaman sekarang gitu ya. Jadi gak harus kayak yang gini lah, kita sebagai wanita harus punya inisiatif. Kita juga harus aktif ya, tapi kita juga jangan dominan gitu loh. Kalau menurut pandangan aku sih. Jadi gunakanlah cara-cara yang lain lah. Misalkan kita suka sama cowoknya tuh yang modelnya dingin, pendiam gitu ya kali ya. Kalau Kocan gak gitu sih ya. Tiba-tiba kita suka cowoknya dingin, pendiam dan gak berani nembak gitu kan. Kalau aku sih, kalau aku jadi orang itu gitu ya, lebih baik aku ada pendekatan dulu, pertemanan dulu, kenal-kenal dulu. Baru di situ ya aku akan memberikan rasa perhatian sama cowok itu gitu loh. Jadi aku akan kasih perhatian sama dia, terus berikan rasa ada interest sama dia, terus berikan juga ada kasih Tuhan di dalamnya, dan sambil menunggu pastikan kita juga bisa melihat respon cowok itu. Kalau cowok itu suka pasti dia akan baliklah ke kita gitu, pasti akan balas perhatian kita. Tapi kalau dia nggak suka juga dia pasti akan cuekin kita. Lebih baik aku sih dengan cara seperti itu daripada harus yang dominan gitu ya, karena nanti ini akan masuk juga ke dalam jenjang berikutnya loh. Nanti kalau misalkan kita yang terlalu dominan, kita masuk dalam pernikahan, aduh ngeri juga gitu ya. Masa bagi laki-laki tuh kalian tuh harus bisa mengambil keputusan, harus berani gitu ya mengambil tanggung jawab. Karena kalian akan menjadi calon imam, jadi kepala gitu ya. Jadi harus berani bertindak, bukan bertindak yang negatif ya. Nah jadi kalau menurut pandangan aku sih ya seperti itu ya, maksudnya sebagai wanita ya kita harus inisiatif, harus aktif, dan kita ya jangan terlalu dominan, karena nanti kalau masuk ke dalam rumah tangga yang dominan tuh bahaya juga. Bisa-bisa suaminya diatur lagi, ya kan kamu harus begini, karena nanti jadi suami yang gak bisa mengambil keputusan. Gitu. Jadi lebih baik dari sekarang lah kita benar-benar hati-hati, berdoa sama Tuhan, minta pasangan yang terbaik. Jangan sampai kita terburu-buru nanti. Zaman sekarang kan gak seperti zaman dulu, jarang ada yang cerai-cerai ya. Maksudnya mendingan yang kuno-kuno zaman dulu dibanding yang sekarang, banyak pasangan yang lebih cepat bercerai kayak gitu. Banget. Jadi yang cewek-cewek juga gak boleh pasif gitu ya Mi, yang kayak Iya, doa-doa harus aktif, doang gitu. harus aktif. Harus ada feedbacknya juga kalau sama-sama demen gitu kan. Jangan menunggu, ya jodohnya udah lewat lagi. Iya nanti
udah jas-jas di depan mata nanti gengsi kayak enggak biar dia mengejar aku gitu. Aus. Oke, thank you Mami pendapatnya. Oke, ini sekarang kita next question ini pertanyaan yang menjadi perdebatan netizen di seluruh Indonesia nih sampai hari ini. Masih ada Oke. menuai pro kontra juga. Jadi ada yang pro, ada yang kontra, ada yang nggak tahu dia ya. Pokoknya ini pertanyaannya simple, tapi ya gitu deh. Jadi pertanyaannya itu kalau misalkan first date nih, yang bayar itu harus cowok atau cewek atau split bill nih? Ini Papi date berdua ya. jawabnya boleh dari pandangan Dari Mami masing-masing sama- kali ya. Iya, Kayaknya berbeda boleh, nih. boleh. Karena ini first date gitu. First date. Kayak kesan pertama. Oh iya, kalau pandangan aku sebagai seorang wanita sih, maaf ya, maksud first date itu ya harus cowoknya lah gitu yang bayar. Oh, cowoknya Gitu dong. ya, bukannya yang gimana-gimana, tapi saat first date kita dia bayar tuh kita ada rasa gini loh, kita respect sama dia, gue Iya. percaya dia malu ya kan, gue Iya. aman sama lu gitu ya kan, lalu bertanggung jawab kayak gitu. Jadi Benar. istilahnya kita menangin perasaan kita dulu nih sebagai seorang wanita gitu. Nah untuk selanjutnya ya itu balik lagi dikomunikasikan Komunikasi, masing-masing maunya benar. gimana. Tapi kalau aku sekarang lagi ada momen apa split bill gitu ya. Iya, split Jadi kayak bill. patungan-patungan Bagi gitu, dua. begitu. Oh ya, kalau aku pribadi sih aku kurang gitu suka. Aku pribadi ya. Kenapa? Karena aku lebih suka traktir-traktiran aja gitu. Jadi hari ini aku traktir, Ganti-gantian ya? gantian seperti ada kasih gitu loh di dalamnya. Iya. Gitu sih dibandingin split bill kayak lagi kerja apalagi apa gitu. Aku lebih suka yang ada kasih di dalamnya, kasih tak bersyarat. Oh, tapi Mami pernah kayak Oh, iya. di date Mami yang bayar gitu. Oh, justru first date aku nggak sesuai ekspektasi. Oh, first date-nya gimana Mi? Boleh ceritain gak first date-nya Mami? Jadi aku mau ceritain aja. Jadi kan tadi aku bilang di mana-mana cowok dong ya. Jadi waktu first date aku sama Chandra ini nggak yang mahal-mahal, ya ampun aku juga ngerti keadaan dia gitu kan. Iya. Kita makan tuh di Bakmi Cipondo yang ada kayak warung. Jadi abis yut nih kita naik motor. Motornya juga dia bilang, gue pinjem motor ya punya cihu gua katanya. Ya gak apa-apa mau punya cihu lu kayak yang penting naik sepeda gitu ya kan. Jadi abis selesai ibadah yut pulang di pede gitu ya kan. Yuk kita makan bakmi, ayo. Makan bakmi di Danau Cipondo. Jadi aku kalau lewat Danau Cipondo tuh bisa nangis gitu ya kan. Nah di Danau Cipondo itu aku makan bakmi. Tiba-tiba dia bilang dong, bang pesan bakmi 2 ya. Es teh tawar 2. Nah, dia bilang, oke dibikin lah. Terus aku bilang, bang saya teh botol aja pakai es. Jangan es teh tawar. Aku bilang gitu. Dia dengan polosnya ngomong apa tahu nggak? Sorry uang gua nggak cukup. Bayangin gitu ya kan gak sesuai ekspektasi gitu ya kan. Tapi ya kalau ada roh Tuhan di dalamnya gitu ya, itu yang negatif jadi positif gitu. Jadi aku tuh punya pikiran yang positif. Kenapa? Oh dia tuh jujur banget Iya, orangnya. jujur. Dia gak bisa sombong-sombong Oh. ya kan. Orangnya apa adanya dan gak bisa bergaya-gaya perlente gitu. Jadi aku ngambil positif thinkingnya gitu. Gak tahu dari dia. Iya, coba dari Papi Chandra gimana nih? Ya kalau dari saya tadi yang seperti Reiko bilang ya. Jadi kalau pria ya kalau memang punya uang nggak ada masalah, itu memang bagian daripada pria untuk pengorbanan. Tapi balik lagi kita membangun hubungan itu harus yang tadi Reiko bilang adalah kasih agape ya, kasih yang tanpa bersyarat, tidak menuntut ya. Jadi memang pertama kali saya ketemu sama Reiko yang tadi Reiko cerita, ya saya bawa uang tuh bener-bener ada 5.000. Makan berdua itu berikut tadi ST itu hampir 5.000. Dia pas 5.000 ya. Waktu dia ambil teh botol saya kaget. Ya kan karena pulang kan mesti bayar ya kan. Saya benar-benar ngomong sama Reike. Saya bilang, Reike sorry gue punya duit cuma goceng nih ya. Lu minum teh botol istilahnya mesti ada spend keluar duit lagi gitu ya. Cuman dia bilang, oh enggak kenapa ntar gue bayar juga dia bilang gitu. Nah itu saya lihat di situ ya saya satu pribadi yang gak mau menutup-nutupi ya. Diam-diam sama abangnya, bang gak ada KTP dulu ya bang ya. Nanti besok gue balik lagi. Saya gak gitu. Kita dari membangun pacaran itu open apa adanya gitu. Jadi gak istilahnya gak so aksi lah. So banyak duit atau gimana. Ya kita apa adanya gitu. Jadi berpacaran saya sama Reiko waktu itu ya kita saling ngisi ya. Dulu dia juga kerja. Kalau kita malam minggu jalan nonton misalkan. Ya kita share aja. Dia kok bisa keluar gak kenapa ya kan. Saya ngomong open apa aja kan, begitu makan apa segala macam, dia suka nanya, duit lu berapa? Duit lu berapa ya kan? Saya open apa adanya ya.
Tapi saya yakin ya kan, satu kali nanti duit saya duit kamu ya kan. Duit kamu tetap duit kamu. Itu ceritanya. Jadi apa namanya, ya itulah kita membangun ya karena kita ada di satu area yang berbeda ya, bukan seperti orang dunia. Kita bangun itu dengan pembelajaran yang seperti kita tiap hari di gereja ya kan, ada kasih agape itu benar-benar ada di antara kita berdua gitu. Sampai hari ini ya puji Tuhan ya, kita oke jalan ya. Iya, karena banyak juga kayak yang pacaran itu kayak kadang bermuka-muka gitu kan. Tadi yang Papi Canda bener-bener keren banget sih, kayak apa adanya, kayak ya gue gini gitu loh, gue datang ya begini gitu. Jadi bener-bener apa adanya, karena banyak juga yang kayak pacaran kayak manis-manis, pas nikah loh kok kaget kayak begini gitu, aslinya begini gitu. Oke, kita lanjut lagi ke next question nih. Tadi udah cinta-cintaan, udah tentang uang-uang segala macam juga. Jadi aku benar-benar penasaran, Papi ini kan udah sukses gitu lah ya, jadi pengusaha. Kok bisa sih Pi kayak tetap konsisten di dalam Tuhan gitu loh? Karena banyak kayak orang-orang kayak misalkan udah di atas kayak baru naik aja sedikit udah kayak sombong gitu, udah kayak aduh gue gak butuh Tuhan deh gitu. Jadi lupa sama sang pemberi berkat gitu. Ya kalau buat saya melihat bahwa yang tadi di awal saya bilang saya ini dapat anugerah ya. Anugerah itu nggak sembarangan Tuhan kasih. Jadi kalau favor itu ada, artinya Tuhan mesti balik lagi mengingatkan kepada titik di mana saya waktu itu keadaannya memang ya terpuruk gitu ya. Saya cuma berjanji bahwa ya waktu saya membangun rumah tangga juga setiap berkat rupiah yang saya kasih, yang namanya bayar perpuluhan, yang namanya ngasih orang tua, yang namanya ada spend lagi buat ngasih orang-orang yang benar-benar perlu ditolong gitu ya. Saya itu lakukan dari 20 tahun yang lalu ya. Waktu saya bangun rumah tangga sama Reike, saya nggak langsung punya ya karena ekonominya terpuruk, itu cuma ngontrak yang cuma 200.000 di daerah Tangerang ya, di pojokan. Sampai istilahnya saya mengingat bahwa sampai hari ini kenapa saya tetap melayani Tuhan, mengasihi Tuhan ya. Saya ngerti lah bahwa semuanya Tuhan mau saya ini menjadi pengelola yang baik di hadapan Tuhan ya. Bukan hanya istilahnya lupa gitu, lupa apa, udah ini lupa sama Tuhan gitu. Tapi ya mengingat semua akan kebaikan Tuhan. Jadi sampai hari ini pun saya lakukan itu ya. Tadi kalau teman-teman lihat di sini ada JLI Jembatan Langit Indonesia, itu memang kita buat karena saya punya perusahaan, saya punya teman-teman bisnis. Saya mau ajak teman-teman bisnis saya, lu jangan cuma dapat berkatnya, tapi kita buat apa yang kita berkat yang dapat bermanfaat kepada orang-orang yang berkesusahan gitu ya. Tapi ya puji Tuhan ya, itu pelan-pelan berjalan, memang baru sih ya, tapi berjalan dan saya tidak akan pernah berhenti lah melakukannya. Apa yang saya bisa lakukan baik di mana aja ya, kita lakukan buat kemuliaan Tuhan. Sehingga ya anugerah Tuhan itu nggak pernah putus gitu. Mau zamannya kayak gimana ya, kemarin zaman pandemi 2020, 2021, jujur saya di perusahaan malah naik 25%. Naik 15%, saya juga nggak ngerti. Saya bilang, tepuk tangan dong. iya benar. Ya puji Tuhan ya, saya lihat karena itu pertolongan Tuhan. Jadi waktu menggunakan segala sesuatu, nggak buat pribadi kita, buat kepentingan Tuhan, artinya Tuhan yang berkepentingan buat saya untuk melakukannya. Tuhan siapin semua. Sampai hari ini lihat, Cireka ada di sisi saya karena Tuhan tahu ya kan. Tuhan sayang sama saya ya kan. Tuhan nggak merelakan saya bokeh gitu ya. Artinya Tuhan menunjukkan karena kamu melakukannya ya sungguh gitu ya. Jadi ya puji Tuhan. Saya melakukan dengan kebenaran jadi ya sampai hari ini bisa tetap oke. Wow, keren banget tadi Papi Canda juga bilang lakukan segala sesuatu tuh buat Tuhan ya, bukan buat manusia, buat Tuhan. Karena kita hidup juga buat satu audiens dong ya, itu Tuhan Yesus. Oke ini Papi, ini last question nih. Sebenarnya bukan last question sih, lebih ke boleh gak sih Pi kayak Papi sama Mami juga kasih advice buat kita-kita nih yang anak muda tentang talk show kita nih Love, Date, and Money gitu. Ya buat saya ngasih pesan ya. Pesannya artinya gini, pengalaman yang saya dapat artinya pengalaman yang tidak terlupakan ya, bahwa waktu kita pertama, waktu kita kenal Tuhan ya, kalian ada di gereja setiap hari, setiap minggu, bahkan ada di komsel, ada di kul. Artinya gini, kita harus percaya
akan percaya akan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, menyerahkan sepenuh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Artinya kita benar-benar memiliki iman di hadapan Tuhan bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita. Ya, yang kedua adalah kalian harus punya satu komunitas. Saya rasain, saya hari ini hidup diubahkan karena saya punya satu komunitas yang baik. Komunitas, waktu saya punya mentor, saya ngalamin kelemahan, saya ngalamin keterpurukan, ya kan, itu ada dibimbing ya, diarahkan, dibimbing, dibina. Waktu saya lemah, saya dikasih masukan apa segala macam. Saya lihat di situ ada kekuatan sehingga saya nggak sendiri. Saya merasakan hari ini saya nggak sendiri. Sampai hari ini juga saya punya mentor. Ya, artinya saya mengalami breakthrough dalam kehidupan saya. Ada orang-orang yang di dekat saya yang merangkul saya gitu ya. Nah, yang terakhir ya simple aja sih ya. Kita jadi manusia jangan males ya. Kalian lihat saya dari sekolah bekerja, pulang sekolah nggak kayak mungkin anak-anak sekarang saya lihat pulang sekolah tidur gitu ya. Kalau saya enggak, saya nyari pengalaman terus. Nyari pengalaman dan waktu saya punya firman Tuhan juga kalau orang tangan yang lamban akan membuat kita miskin. Tapi kalau kita rajin pasti Tuhan akan buka jalan buat kehidupan kita. Jadi simple aja. Kita mengandalkan Tuhan, ya, terus kita punya komunitas, terus kita rajin belajar, rajin bekerja, rajin melakukan hal-hal yang baik, so pasti hidup kita akan naik dan nggak pernah turun, gitu. Jadi itu aja yang bisa saya bagikan. Iya. Mami Raika Masih ada waktu. boleh tambah dikit aja, nggak apa-apa Mi. Kalau buat aku, kita percaya bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu Tuhan berdaulat di atasnya ya. Jadi segala yang ada di bawah langit ini, yang ada di kolong langit, semua ini sudah menjadi ketetapannya Tuhan. Tapi kita sebagai manusia, Tuhan tuh memberikan kehendak bebas atas setiap kita. Jadi kehendak bebas ini kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Jadi kita harus, bagi yang belum punya pasangan juga, kita juga harus berusaha gitu ya. Harus aktif gitu, jangan pasif. Baik yang dalam bekerja juga harus berusaha. Kita ingat ada satu ayat bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Jadi ada keterlibatan Tuhan, tapi kita juga ada tanggung jawab di dalamnya. Ada tugas kita. Jadi kita harus berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, libatkan Tuhan, berdoa supaya Tuhan memberikan kita tuh dituntun oleh kehendak Tuhan. Pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pekerjaan juga yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita terus harus berusaha, rajin, tekun. Dan nomor satu sih kalau buat aku jujur ya. Karena apa? Orang yang jujur itu orang yang akan dipercaya sama Tuhan hal-hal yang besar. Jujurlah dalam bekerja, dalam hal apapun. Jadilah orang-orang yang bisa dipercaya sama Tuhan. Itu sih. Wow, thank you Mami sama Papi. Tepuk tangan lagi, thank you banget. Ini kita hari ini udah belajar banyak banget ya. Ini pada ngantuk apa bagaimana nih? Enggak kan ya? Lapar kali ya. Oke, thank you banget Mami sama Iya, Papi udah terima datang ke sini. kasih. Semoga gak kapok-kapok ya datang ke sini Enggak lah. lagi. Terima kasih banyak. Oke, kita udah belajar banyak. Udah nanti kalau misalnya kalian mau nanya-nanya lagi bisa nanti ada tim yang bisa nampung pertanyaan-pertanyaan Ya. kalian, nanti bakal dijawab sama Papi sama Mami juga. Oke, kayaknya terima kita kasih. udah usai dulu hari ini. Terima kasih kasih. Mami Papi. Oke, silakan Papi Jack D. Wah, thank you. Saya pribadi sangat diberkati. Kalian gimana? Amin. Ya, ini talk show ini menurut saya lain kali setengah jam nggak cukup nih. Minimal 1 jam ya. Mau lanjutin yang berikutnya nanti kita akan cari narasumber lagi. Supaya setiap pengalaman ini akan sangat memberkati kita semua. Setiap kita bisa belajar. Saya sendiri pun belajar banyak ya. Banyak sekali pesan-pesan yang sangat menguatkan. Ya intinya ya andalkan Tuhan, kita jujur dan juga kita harus rajin. Kayak itu adalah sumber ya. Sumber yang sangat bisa menjadi bekal buat kita ini berhasil. Bukan hanya di dalam cinta, tapi juga dalam dating dan juga money ya. Karena itu yang semua yang kita cari. Oke, terima kasih untuk Chandra Reka yang sudah memberkati kita semua.
Mungkin saya bisa tutup dengan doa ya. Mari kita doa dulu. Ya Bapak, terima kasih atas talkshow hari ini yang sangat memberkati kami semua. Berkati Chandra Reke yang terus menjadi berkat yang kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga berkati kami semua dan kami mendapatkan hikmat dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu dan terus berjalan mengandalkan Engkau yang senantiasa memberikan kami hikmat untuk kami senantiasa berhasil dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.